Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Iya Mbak. Sepertinya Mbak membutuhkan bantuan saya sama Mbak. Iya Mbak, saya sangat membutuhkan bantuan Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Mezi Komardi Mbak. Oh, Mbak Megi yang ngechat saya minggu lalu ya, Mbak ini. Iya Mbak, benar. Oh, jadi Mbak Messi sudah paham berarti ya mengapa menemui saya hari ini. Iya Mbak, sudah. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah konseling di luar atau gimana? Belum Mbak, ini baru pertama kali saya konseling. Saya juga dapat rekomendasi sama teman. Jadi begini Mbak, sebelum kita masuk ke proses konseling ini, saya akan menjelaskan sedikit sifat dan proses konseling itu bagaimana. Apakah Mbak itu sudah tahu konseling itu apa? Belum Mbak. Baiklah Mbak, saya sedikit menjelaskan. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada klien sehingga teratasinya masalah yang dialami klien tersebut. Adapun asas-asasnya itu Mbak, keterbukaan. Maksudnya dari keterbukaan itu Mbak itu harus lebih terbuka dan dalam menceritakan masalah Mbak kepada saya. Lebih terbuka, nggak ada menutupi gitu Mbak. Yang terusnya itu kerahasiaan. Jadi masalah Mbak itu kami rahasiakan, tidak akan tersebar luaskan di luar ataupun dimanapun sama orang lain. Jadi Mbak nggak usah khawatir karena masalah Mbak atau rahasia Mbak ini sudah aman dengan kesehatan. Iya Mbak, baik. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Mbak Messi yang telah mendatangi saya untuk konseling. Jadi di sini awalnya saya akan mendengarkan cerita atau masalah Mbak Messi terlebih dahulu. Apakah boleh Mbak menceritakan terlebih dahulu? Sebelumnya Mbak, sesudah Mbak menceritakan nanti agar kita bisa mengetahui dan bisa mengevaluasi masalah Mbak tersebut. Di dalam konseling ini Mbak, Mbak nggak usah khawatir kami sudah saya jelaskan tadi, kerahasiaan itu tidak akan terjaga oleh pihak kami. Nah, Mbak Messi ini sedang mempunyai masalah apa ya Mbak? Apakah boleh Mbak menceritakan masalah Mbak terlebih dahulu? Iya Mbak, baik. Di sini permasalahan saya adalah saya kurang percaya diri Mbak untuk bersosialisasi di masyarakat. Contohnya saja di masyarakat yaitu seperti Risma, saya kurang bergabung Mbak di sana, sehingga saya merasa saya ini minder untuk bergabung ke sana Mbak. Oh, berarti Mbak ini kurang percaya diri seperti bersosialisasi kepada masyarakat atau sekitarnya. Contohnya seperti yang Mbak jelaskan tadi itu acara Islami di desa itu atau seperti di desa itu di muda-mudi ya Mbak. Berarti Mbak kurang percaya diri di situ ya Mbak. Mbak, apakah penyebab dari tidak percaya diri Mbak ini? Apakah Mbak ada masalah di dalam keluarga Mbak atau Mbak ada masalah di lingkungan masyarakat atau di sekitar lingkup rumah Mbak? Ya Mbak, saya di rumah itu kurang berinteraksi Mbak, kurang komunikasi baik itu ke orang tua, keluarga ataupun teman. Saya itu lebih baiknya diam di kamar Mbak, termenung di kamar. Oh, jadi penyebab Mbak ini tidak terbiasa atau tidak terlatih berkomunikasi dengan baik di keluarga maupun di masyarakat Mbak. Berarti Mbak itu sangat kurang Mbak bersosialisasi di masyarakat atau teman sekitar Mbak. Mbak itu hanya di rumah melakukan kegiatan Mbak sendiri, main HP gitu Mbak di dalam Mbak. Jadi saya di sini mau minta saran atau solusi kepada Mbak, bagaimana saya mengatasi agar saya dapat percaya diri untuk bersosialisasi. Berarti Mbak ini mempunyai masalah itu hanya tidak percaya diri ya Mbak? Iya Mbak. Berarti di rumah itu menunggu di kamar gitu. Baiklah Mbak, menurut saya ya Mbak, saran dari saya itu ada empat Mbak. Yang pertama itu berpikir positif.
Maksudnya yang berpikir positif ini Mbak, Mbak ini harus lebih berpikir positif terhadap orang lain kepada diri Mbak. Maksudnya itu jangan Mbak selalu berpikir mereka tuh selalu itu saya dan kurangnya selalu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah bersosialisasi. Nah Mbak itu harus terlatih dulu berpikir positif dulu. Ya mereka mungkin mau mengajak saya di sana atau di sana berkomunikasi, bersosialisasi kemana-mana. Mungkin karena diri saya ini tadi tidak percaya diri. Kedua itu Mbak introspeksi diri. Maksudnya introspeksi diri itu Mbak, kita tahu kekurangan kita itu apa, kelebihan kita itu apa, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Jangan Mbak langsung bilang mereka pasti nggak mau ya misalnya karena kekurangan saya begini. Tidak boleh gitu Mbak. Mbak tuh harus introspeksi diri Mbak dulu. Mbak itu tahu kekurangan Mbak, kelebihan Mbak. Selanjutnya itu sering berinteraksi. Maksudnya sering berinteraksi itu Mbak, Mbak itu kan tidak percaya diri tadi kan, hanya di kamar, hanya di rumah, itu sama keluarga aja nggak terlalu gimana gitu Mbak. Mbak itu dari hal kecil Mbak di dalam keluarga Mbak atau di sama ibu, sama ayah, sama kakak, sama adik Mbak itu harus terlatih komunikasi baik gitu Mbak. Harus misalnya ada masalah, misalnya ada cerita itu harus kita harus saling menceritakan dengan keluarga itu Mbak, biar kita bisa mencari saran yang sama-sama gitu Mbak. Maupun itu di luar ataupun sama teman Mbak yang dekat-dekat rumah ini. Selanjutnya itu Mbak menjadi diri sendiri. Dari menjadi diri sendiri ini Mbak, kita ini menjadi diri kita sendiri, jangan menjadikan diri kita sendiri untuk orang lain gitu Mbak. Nah kita harus percaya dulu dengan diri kita sendiri. Ya kita ini bakal bisa begini, bakal maju ke depannya begini. Nah jangan Mbak seperti ini tadi kan nggak percaya diri sosialisasi itu bisa merusak diri Mbak itu kan, nggak percaya diri. Mbak ini harus yakin pada diri Mbak sendiri ini. Seperti Mbak datang ke sini kan, nah Mbak itu sudah yakin pada diri Mbak sendiri itu bahwa Mbak bisa merubah diri Mbak sendiri lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya Mbak, saya juga berterima kasih kepada Mbak sudah memberi saran atau solusi untuk saya agar saya lebih baik lagi. Dan di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Megi bisa meluangkan waktu Mbak datang ke sini untuk menceritakan masalah Mbak dan kita bisa mencarikan solusinya sama-sama dan memberikan saran untuk Mbak. Ya Mbak, itu saja yang saya dapat ceritakan kepada Mbak. Ya, terima kasih.